Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Nur Alamsyah, bisa dipanggil Alam. Di sini saya akan mempresentasikan tes saya, hasil tes saya begitu. Jadi aplikasi saya bernama Connect Mobile. Ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan. What kind of state management do you use and why? Jadi di sini saya menggunakan state management GetX. Kenapa menggunakan GetX? Karena berdasarkan pengalaman saya menggunakan beberapa state management, GetX ini memiliki sintaks yang lebih pendek, kemudian juga memiliki banyak kelas-kelas bawaan seperti get middleware, get service, get controller, get view, dan semacamnya yang sangat membantu. Selain itu, GetX juga memiliki sintaks yang lebih simpel, lebih mudah, dan juga menggunakan konsep reaktif begitu. Jadi hanya perlu menandakan variabelnya dengan OPS atau agar reaktif, observable begitu. Jadi karena GetX ini lebih untuk pengembangan aplikasi Flutter lebih cepat seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya itu what kind of architecture do you use and why? Jadi di sini saya membagi foldernya seperti berikut ini. Jadi di sini ada common. Common ini adalah eh, hal-hal yang digunakan secara global, global seperti itu. Seperti misalnya ini adalah API. Eh, jadi sebelumnya saya eh, untuk jadi saya di sini membuat aplikasi mobile-nya menggunakan Flutter, kemudian saya juga membuat back-end-nya menggunakan Cloud Function, jadi menggunakan JavaScript begitu. Kemudian saya mengetes di Postman. Berikutnya adalah beberapa yang saya gunakan. Ini adalah beberapa endpoint yang saya buat untuk aplikasi ini. Eh, Kemudian saya akan lanjutkan lagi. Kemudian ada konstan seperti misalnya cache, eh, server, storage, dan sebagainya. Kemudian entities seperti kelas, eh, kelas model seperti itu. Kemudian ada extension, ini untuk merubah datetime menjadi string ini agar sintaksnya juga lebih pendek begitu tulisnya. Kemudian untuk middleware, di sini saya gunakan middleware dari GetX, sangat memudahkan sekali. Jadi jika eh, belum login atau jika token sudah expired begitu, maka akan kembali ke sign in begitu. Ada REST, kemudian routes, services, ini untuk internal storage, ini untuk uh, internal storage tadi untuk menyimpan user datanya secara offline seperti itu. Ini style, color, them, kemudian ada utils seperti ini untuk handle Firebase messaging handler untuk notifikasinya ntar. uh, Kemudian ada HTTP, ini saya menggunakan Dio, semuanya untuk handling error dan sebagainya dari sini, untuk post, get, put, patch, delete dan sebagainya, sehingga seperti dapat dilihat di API uh, sangat simple, pendek seperti itu. Kemudian ada widget, ini adalah widget-widget yang digunakan secara global. Kemudian ada pages. Jadi setiap page akan memiliki binding, controller, index, state, dan view sendiri seperti itu. Jadi terpisah. Hal ini akan memudahkan jika sangat memudahkan, apalagi jika aplikasi semakin besar. Ini untuk binding, disebut. Jadi controllernya hanya akan berjalan atau dipanggil jika digunakan seperti itu. Ini adalah controller, ini untuk business logicnya, business logic aplikasi yang ada di page profile seperti itu. Ini indeks untuk ekspor. Kemudian state aplikasi, sebenarnya adalah view-nya untuk tampilan seperti itu. Jadi dengan arsitektur seperti ini, berdasarkan pengalaman saya akan sangat memudahkan untuk membuat aplikasi, apalagi jika semakin kompleks.
Kemudian how's the process of you making this application, provide how you approach to develop the application technically. Jadi pertama-tama saya membaca dulu untuk teknikalnya, untuk tasnya seperti apa, seperti itu. Kemudian saya mencari referensi di Dribble dan juga di internet. Kemudian saya membuat API-nya terlebih dahulu. Beberapa juga dibuat ketika membuat aplikasinya seperti itu. Kemudian setelah API-nya jadi, saya tes di Postman seperti ini, ada banyak endpoint seperti ini. Kemudian saya buat aplikasinya seperti itu. Dan do you see any improvement that can be made? What are those? Untuk pertanyaan ini akan saya jawab nanti setelah saya mempresentasikan aplikasi saya. Ini adalah aplikasi yang saya buat, memiliki beberapa role seperti dapat dilihat di sini. Ada owner, product, di sini usernya bernama Lina, bisnis Lionel, marketing Rachel. Gitu. Kemudian untuk passwordnya semua password 123. Jadi di sini saya akan login untuk produk. Kemudian di sini untuk bisnis. Dan ini adalah owner. Dapat jika ada kesalahan seperti tadi, dapat dilihat di sini bahwa owner dapat melihat semua tas yang ada. Ini ada bisnis, produk, dan sebagainya. Kemudian di sini juga ada kemudian untuk Lina yang sebagai produk, maka dia hanya akan dapat melihat tas-tas untuk produk, dan juga Lionel sebagai bisnis, maka dia hanya akan melihat tas-tas bisnis seperti ini. Kemudian di sini ada card untuk tasnya. Di sini ada name atau title dari tasnya. Kemudian adalah prioritasnya, ada high, medium, dan juga low. Kemudian ini adalah assignee-nya atau orang yang bertanggung jawab. Ini misalnya Lionel, ini Lionel, maka akan Lionel. Kemudian ini adalah targetnya, dan ini adalah progresnya atau statusnya. Ada in progress dan to do seperti itu. Kemudian di sini adalah progresnya dalam indikator seperti ini. Jika ini 100%, ini 0%, seperti itu. 35%, jika 100% maka akan full. Seperti itu. Kemudian ini adalah deadline-nya. Jika dilihat isinya, di sini ada title-nya, kemudian ini ada deadline, ini adalah waktu tersisa, ini adalah orang yang bertanggung jawab, kemudian di sini ada target, priority, ini adalah kualitatif atau kuantitatif, ini adalah kemudian progress. Ini ada description, saya tambahkan description di sini, ada progress, status, priority, created atau tasnya dibuat kapan, dan last update, terakhir kali diupdate. Dapat dilihat di sini. Untuk owner dapat melakukan delete, sedangkan selain owner tidak akan dipisah. Kemudian di sini juga dapat dilihat kalau owner dapat merubah priority, selainnya tidak akan tidak bisa. Misalkan saya ubah di sini progresnya menjadi in progress menjadi done seperti ini, maka akan berubah dan secara real time seperti itu. Misalkan saya ubah di AAA, ini AAA, dan saya ubah progresnya misalkan jadi 85%, maka ini juga akan otomatis berubah seperti itu. Jadi untuk user dia hanya dapat merubah progres dan juga statusnya seperti itu. Untuk owner dia bisa dapat menghapus bahkan ya. Kemudian di sini adalah bisnis profilnya. Ini dapat berubah namanya, misal connect, bahkan berubah. Kemudian di sini adalah sektornya, misalkan banking, maka akan berubah. Kemudian bisa merubah
Ini. Kemudian saya akan mencontohkan untuk menambahkan. Untuk menambahkan hanya dapat owner yang menambahkan, selainnya tidak akan bisa menambahkan. Dan saya menambahkan untuk title-nya, misalkan seperti ini. Kategorinya ada kuantitatif dan kualitatif, misalkan kualitatif, description. Kemudian untuk weight-nya, status, ini ada to do, progress, dan done. Misalkan to do, jika to do merah, in progress kuning, dan juga done hijau. Itu to, kemudian untuk priority-nya, misalkan medium. Employee-nya, jadi ini employee data diambil dari database. Jadi jika user bertambah, maka ini juga akan bertambah. Misalkan saya assign ini untuk Lina, produk, kemudian untuk start date-nya, misalkan hari ini, saat ini, kemudian end date-nya adalah bulan Juni, tanggal 2 misalnya. Kemudian saya akan berubah 2 Maret sampai 2 Juni, kemudian akan saya save. Nah, maka akan muncul notifikasi seperti ini dari owner, judulnya atau tasnya apa seperti itu. Misalkan saya ya, misalkan untuk Leonel juga bisa seperti itu. Jadi di sini sudah bisa menampilkan notifikasi. Kurang lebih seperti itu untuk aplikasinya. Kemudian untuk tadi, do you see any improvement that can be made? What are those? Beberapa improvement yang dapat dilakukan misalnya adalah dikembangkan lagi untuk UI-nya seperti itu. UI masih bisa dikembangkan lagi. Kemudian saya mungkin bisa tambahkan juga di sini komen seperti itu. Jadi misalkan ada pertanyaan atau apa, tanya jawab, maka bisa akan ada komen. Kurang lebih seperti itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.